Jadi kunci yang pertama adalah intelektual dulu. Jadi orang itu harus pinter dulu gitu, pikirannya harus pinter. Nah, setelah pinter, bagaimana bersama pinter itu juga benar itu. Tidak hanya pinter filsafatnya, tapi bagaimana bersamaan pula itu menjadi orang yang benar dalam arti ke dalam hati. Kalau kita berangkatnya dari hati saja, itu nanti akan melahirkan orang yang insubjektif banget, apatis dan kurang bisa bergaul. Bagaimana mungkin pertama kali atau apa sih urgensi kita itu belajar dari misalnya ya Imim boleh sharing sedikit deh pengalamannya Imim sedikit bagaimana karena religius itu membawa hidup itu tertata lebih baik begitu. Mungkin sharing ya Imim. Jadi bukti konkretnya begitu sehingga orang-orang di luar sana ayo kita mulai membangkitkan nilai-nilai religius yang ada di dalam diri kita selain kita udah sekolahnya tinggi begitu ya, pengetahuannya banyak, tapi kita masih perlu mengembangkan iman kita begitu, rasa agama kita itu. Silakan. Ya, terima kasih Mas Teddy. Jadi orang itu bisa dilihatkan dari laku ya bahasanya, prakteknya. Jadi fenomena zahir kita, orang itu bisa dilihat itu ada laku kita, sikap kita terhadap apa, siapa, dan lingkungan kita di sekitar. Apapun. Jadi yang terlihat oleh kita itu adalah laku. Nah, laku ini kan yang terlihat. Tapi laku ini dimotivasi sesuatu yang tidak terlihat, yang bersifat rohani. Bahasa Pandit tadi. Yang pertama adalah filsafat, yang di situ ada pengetahuan gitu. Apa, bagaimana, untuk apa, tentu ini belum beragama. Ia masih materialistik, hedonistik. Yang kedua adalah dimotivasi oleh religius, yaitu iman, gitu, dalam dada kita kepercayaan pada Tuhan. Lalu ilmu, ya, yang selalu mengontrol diri kita. Yang kemudian adalah rasa atau nikmat, yang dia selalu melahirkan kejujuran. Dan yang keempat adalah takwa, ketaatan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini tidak tampak. Nah, ini bagaimana baik itu filsafat, ya, pemikiran yang melahirkan pengetahuan intelektual tadi. Jadi kunci yang pertama adalah intelektual dulu. Jadi orang itu harus pinter dulu gitu, pikirannya harus pinter. Nah, setelah pinter, bagaimana bersama pinter itu juga benar itu. Tidak hanya pinter filsafatnya, tapi bagaimana bersamaan pula itu menjadi orang yang benar dalam arti ke dalam hati. Kalau kita berangkatnya dari hati saja, itu nanti akan melahirkan orang yang insubjektif banget, apatis dan kurang bisa bergaul, kurang bisa diajak berdiskusi, kurang bisa diajak bermusyawarah. Tapi kalau berangkatnya dari pikiran, orang itu mencerdaskan pikiran dulu, banyak bergaul, banyak menerima informasi, lalu dikomunikasikan dengan hati, ini akan melahirkan orang-orang yang sangat toleran. Nah, sehingga dari dua hal ini, yang tampak dan yang dua-duanya tidak tampak ini akan mewarnai laku kita itu. Jadi laku yang bisa dirasakan sebagai fenomena religiositas dan fenomena intelektualitas. Jadi tidak hanya agama murni, tapi juga pinter gitu loh. Pinter bisa menjelaskan, seperti Bante itu kan luar biasa. Bante ini kan fenomena zahirnya kan agamawan, tapi beliau ini sebenarnya seorang intelektual yang luar biasa. Dari mana dia? Dari penjelasan yang sangat runtut, yang falsafi begitu indahnya, buat analogi sehingga mudah dipraktekkan. Nah, ini saya kira yang mesti diperhatikan. Pertama, pinter, bersamaan itu pula adalah religius. Pertama adalah filsafat, mulai dikenalkan gitu loh, apa, bagaimana, untuk apa. Lalu dikomunikasikan dengan hati. Maka filsafat itu pikiran harus cerdas. Agama itu adalah hati harus terang, hati harus bersih gitu. Pikiran harus cerdas, hati harus bersih, maka lahirlah namanya laku peradaban. Laku peradaban yang bisa menata kehidupan kita untuk hidup berdampingan, bersandingan, tidak bertandingan gitu. Hidup berdampingan, bersandingan dengan saling tolong menolong,
atas kesadaran dan keyakinan bahwa apapun bagaimanapun, seperti apapun semua dicipta oleh Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan satu kebahagiaan yang sejati dalam diri kita. Itulah saya kira yang perlu harus dikembangkan dan dikembangkan oleh kita para tokoh agama. Ada dialog-dialog saling bersandingan, bukan perbandingan, bukan saling menjatuhkan, tapi bagaimana saling mendukung. Karena ternyata apa? Titik temunya itu saling dukung. Saya ingin nanti misalnya ada satu sesi khusus itu, musyrik itu tidak dosa itu loh. Justru berpahala kalau prakteknya benar. Jadi musyrik itu menjadi dosa ketika prakteknya salah. Bagaimana orang itu prakteknya salah? Ya karena salah paham terhadap nilai musyrik. Pahamnya salah sehingga menyalah-nyalahkan paham orang lain yang tidak sama dengan pahamnya, lalu menjadi bertengkar. Maka musyrik tidak ada perilaku manusia yang salah. Ya, kalau dimotivasi oleh agama yang dalam hatinya. Ekspresi boleh apa saja. Ekspresi bisa apa ya, di Jogja itu ada sekaten ya loh. Itu tidak ada di negara Arab. Tapi masa dilihat itunya, kan batinnya, agamanya motif apa sih? Itu kan apa maksudnya lah maksud itu selalu dalam hati. Maka musyrik tadi harus melahirkan musyarakah. Musyrik yang benar akan melahirkan ketepatan namanya musyarakah. Musyrik itu individualistik, hedonistik, materialistik. Musyarakah itu tolong menolong dengan saling menghargai, menghormati apa. Saya kira begitu Mas Teddy ya. Jadi indah banget sebenarnya. Saya terima kasih pada Mas Teddy dan Mas Yung serta Mas Heri, dan terutama yang sangat saya muliakan ini Bante Biku Dhamma Subuh Mahatera. Terima kasih sekali, saya banyak mendapatkan pencerahan dari beliau. Terima kasih. Oke, ini di pukul 9 juga dan mungkin kita akan closing dulu ya, Bante dan Yaimin.